terima kasih Sisani untuk introduction-nya dan kita juga sudah diperkenalkan ya masing-masing teman-teman di sini. Selamat datang sekali lagi, selamat malam. Ini saya lagi Halo. pakai jaket, bukan lagi sakit ya sebenarnya. Di sini lagi musim dingin, saya lagi di Brisbane dan di luar hujan, jadi agak harus tebel gitu pakaiannya. Oke, senang sekali ngelihat teman-teman baru di sini. Perkenalkan nama saya Dita. Semoga nanti di hari-hari ke depannya setiap Selasa ya. Jadi teman-teman, mohon maaf jika kalau kemarin saya miss untuk kasih flyer. Tapi semoga teman-teman bisa catat jadwal kita seperti yang udah disampaikan si Sani. Setiap jam 7 malam waktu Jakarta kita ada care group di sini. Mungkin juga dibagikan oleh Bro Yoram ya. Jadi teman-teman bisa ingat. Oke, judul pelajaran kita adalah God is Calling. Saya meminta nanti teman-teman boleh buka Alkitab. Nanti sisanya boleh tolong share ini aja ya ayat Alkitab karena pada saat ini saya tidak sempat juga untuk bikin slide. Jadi kita akan lebih aktif membaca Alkitab, kita akan mengulik dan teman-teman, saya yakin dan percaya teman-teman semua di sini punya Alkitab karena kita Bible study ya. Oke, saya akan berdoa sekali lagi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terpujilah Engkau Allah yang baik. Tuhan kami siap untuk mau belajar firman Tuhan. Persiapkan juga hati kami ya Tuhan, sehingga ketika Tuhan berbicara, kami bisa menerimanya dan kami bisa melakukan apa yang kami dengarkan. Hamba hanya alat yang Tuhan pakai dan biarlah Roh Kudus bekerja melalui hamba dan hamba bisa menyampaikan dengan baik dan bisa diterima juga di dalam hati teman-teman. Terima kasih Bapak, kami berdoa ini dalam nama Yesus, amin. Oke, ini karena di Zoom, jadi saya nggak bisa lihat wajah teman-teman. Hanya sisa nih yang saya bisa lihat ya. Jadi saya nggak bisa define ada berapa orang tua, ada berapa orang muda di sini. Tapi saya anggap aja, halo Pak Johnson. Oh Bapak ya, Bapak tuh masih muda nih. Oke, tapi ini sebenarnya pesannya untuk semua orang ya. Kita akan belajar dari satu tokoh yaitu adalah Samuel. Yang nanti kita akan membuka di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 5. Nah, sedikit background. Jadi Samuel ini adalah nabi pertama dari para nabi besar ya. Sebenarnya nabi pertama itu Henokh, tetapi nabi besar yang benar-benar pertama itu adalah Samuel. Jadi Samuel dan Kristus itu ada persamaan. Sama-sama memiliki 3 jabatan. Jadi kalau jabatan Kristus, Kristus juga sebagai nabi, sebagai imam, dan juga sebagai raja. Nah, Samuel ini juga punya 3 jabatan nih. Yang pertama adalah nabi, dia juga imam, dan juga hakim. Jadi hakim itu berfungsi sebagai raja sebelum pada waktu itu ada raja. Nah, makanya kalau kita baca di buku itu ada hakim-hakim, ya. Perannya itu sebenarnya kurang lebih adalah raja. Nah, jadi eh, yang satu-satunya pembeda yang mempunyai 3 jabatan itu adalah Kristus dan kurang lebih sama ya. Jadi Samuel ini adalah seorang nabi yang kuat yang dipilih oleh Tuhan. Gimana sih ceritanya Samuel ini bisa dipilih oleh Tuhan? Kita akan baca di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 5. Oke, ini nggak apa-apa ya kalau saya belum kenal teman-teman. Ada yang volunteer nggak mau bacain 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 5? Suaranya yang jelas. Siap, Kak. Biar Oke, Henny yang baca. silakan. 1 Samuel pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga berakhir dengan yang berapa, Kak? Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, ayat pertama katakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 2. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat 3, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ayat 4, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Iya Bapa." Ayat 5, lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya,
"Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Amin. Oke, Puji Tuhan. thank Saya you, kembalikan Kak. Sani. Baik, masih Siap di-share Kak, screen siap. aja ya si Sani. Yap. Nah, jadi teman-teman, coba sambil dilihat lagi ya ayatnya 1 sampai 5. Nanti saya akan banyak puter di ayat-ayat tersebut gitu. Nah, kita bisa melihat ada 3 karakter di 5 ayat itu. Bisa disebutin nggak siapa aja? Ada Samuel, ada Ada Eli, Eli dan ada Allah, Tuhan. Tuhan, betul. Iya, Jadi ada 3 ya, ada Samuel, ada Eli dan Tuhan. Nah, eee, di ayat 2 di sini kan kita bisa lihat ya, ketika Eli, ayat 2 di sini, dia sedang berbaring di tempat tidurnya, gitu ya, dan mata dianya itu kan redup ya, artinya tuh dia sebenarnya matanya dia mulai redup tuh sebenarnya kalau orang tua udah nggak jelas gitu ya penglihatannya gitu ya. Dan coba kita ngebayangin ketika kita lagi baca firman Tuhan itu situasinya itu gimana sih gitu kan. Jadi di situ ada Eli, dia berbaring di tempatnya, terus dia agak kabur-kabur gitu matanya, mungkin karena memang dia sudah tua. Terus, ada lampu Tuhan di bait Allah itu belum mati gitu. Nah, kita bisa melihat tuh sebenarnya ada ruangan yang terhubung dengan bait tersebut. So, Eli sama Samuel itu dia tidur di tempat yang terpisah, ya. Nah, di ayat 5 di sini dibilang kita bisa lihat aja tuh sebenarnya di ayat 5. Samuel berlari kepada Eli, artinya jaraknya ini ada sesuatu gitu, nggak sebelahan kamarnya gitu ya. Jadi ada yang membuat Samuel itu berlari karena itu jaraknya ada cukup lumayan gitu ya, nggak terlalu dekat gitu. Nah, kita bisa ngebayangin, pada situasinya. Nah, jadi Eli ini siapa? Dia adalah seorang imam besar, dia sedang tidur. Sedangkan Samuel, dia adalah seorang anak kecil. Ada yang tahu nggak umurnya pada waktu itu? Ya, di situ dibilang umurnya 12-an ya, 12 tahun dan Eli mungkin umurnya 60-an tahun gitu ya. Dia adalah seorang imam besar, dia bisa dibilang pendeta juga atau uskup gitu ya. Dan Samuel adalah anak kecil berusia 12 tahun yang setia. Oke. Jadi Tuhan membutuhkan seseorang nih untuk sesuatu buat bangsa Israel, untuk melakukan sesuatu buat bangsa Israel. Tapi Tuhan itu melewatkan Imam Eli, tapi dia malah manggil anak kecil. Bisa nggak sebenarnya Tuhan memakai Imam Eli? Bisa sebenarnya, ya kan? Karena dia adalah seorang imam gitu. Tapi Tuhan tidak panggil Imam Eli, Tuhan panggilnya Samuel. Dia adalah seorang anak kecil yang berumur 12 tahun. Di dalam Maliaki 3 ayat 6, Alkitab mengatakan Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Aku adalah Tuhan, aku tidak berubah. Artinya, Tuhan melakukan ketika Tuhan memanggil Samuel pada saat itu, di mana dia waktu masih kecil, Tuhan yang sama juga dapat memanggil di zaman yang sekarang. Bahkan mungkin di antara teman-teman di sini, misalnya ya, ada yang orang tua sudah punya anak, bisa jadi sebenarnya panggilan itu juga berlaku buat anak dari, saudara-saudara semua di sini yang udah mempunyai anak. Nah, eee, kenapa sebenarnya anak kecil? Karena anak kecil ini sebenarnya simpel ya. Saya teringat kepada, keponakan saya, dia umurnya waktu masih kecil aja 10 tahun gitu. Dia sebenarnya, eee, nggak ribet orangnya gitu. Jadi kalau misalnya disuruh melayani, namanya Caca gitu ya, "Ca, nanti hari, Minggu depan kamu di gereja, menyanyi ya," gitu. Dia simpel banget, "Oke," gitu, "nyanyi lagu apa?" Gitu ya, paling latihan gitu ya. Tapi kerap kali kita kalau udah orang dewasa, disuruh melayani itu pertanyaannya jauh lebih, eee, ribet gitu ya. "Ah, gua nggak bisa inilah, gua malu lah." Banyak sekali ribuan alasan yang kita buat untuk kita menolak supaya kita tidak melayani. Jika orang dewasa tidak melakukan apa yang mereka harus lakukan, Tuhan itu tidak akan ragu untuk memanggil seorang anak kecil, ya.
Jadi teman-teman kita harus ingat ya, jika orang dewasa tidak melakukan apa yang mereka harus lakukan, Tuhan itu tidak akan ragu untuk memanggil seorang anak kecil. Ya, jadi anak kecil itu lebih simpel gitu, nggak banyak istilahnya itu nggak banyak cincong gitu. Mereka mau aja kalau disuruh untuk melayani, beda banget sama orang dewasa. Nah, sekarang kita baca di 1 Samuel 3 ayat kembali lagi ayat 5, tapi saat ini sampai ayat 7. Oke. Ada yang lain yang bisa bacain? 1 Samuel 3 ayat 5 sampai 7. Oke, mungkin si Sani boleh tolong bantu baca? Siap, tapi belum. 5 sampai 7 ya, Kak. Iya, Siap. silakan. 1 Samuel pada pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai 7. Ayat 5 katakan, lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali lalu pergi ia tidur. Ayat 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Amin. Oke, Puji Tuhan, saya kembalikan, Kak. amin. Thank you, Sis Henny. Sekarang apa di sini ayat 7 ya, Samuel belum mengenal Tuhan. Apa maksudnya Samuel belum mengenal Tuhan? Jadi sebenarnya Samuel ini bukan berarti dia sebenarnya nggak kenal Tuhan ya, dia tahu ada Tuhan. Dia melayani di bait Tuhan tuh setiap hari dan itu di bawah otoritas imam Tuhan gitu. Samuel yang dimaksud di sini adalah Samuel itu belum memiliki pengetahuan lebih dalam tentang Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan artinya di sini adalah Samuel tuh belum mengenal Tuhan. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya kita bisa melihat ada anak-anak di gereja, mereka belum memiliki pengetahuan mendalam tentang Tuhan, tetapi Tuhan memperhatikan mereka untuk pelayanan. Mungkin juga kita semua di sini ya, kita ada di antara teman-teman yang belum kenal banget sama Tuhan, makanya datang ke sini, kita mau kenal Tuhan, belajar firman Tuhan. Tapi Tuhan juga memperhatikan kita semua dan mau kita juga terlibat di dalam pelayanan. Sekarang kita buka di Yeremia 1 ayat 4 sampai 5. Ada yang sudah mendapatkan, boleh langsung membacakan. Yeremia Yeremia 1. 1, yes, Yeremia 1 ayat 4 dan 5. Oke, Yeremia 1 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Terima Yes. kasih dengan firman. Thank you Pak Johnson. Jadi sebelum Yeremia dikandung ibunya, Tuhan sudah memperhatikan Yeremia. Gimana ya ceritanya? Aku maksudnya dia sebelum loh. Jadi istilahnya sebelum lahir, sebelum ada di kandungan tuh sudah memperhatikan. Mungkin ini agak susah untuk dijelaskan ya secara logika, secara pikiran manusia, tapi kita bisa menerimanya dengan iman. Jadi seperti misalnya Pak Johnson yang membacakan tadi. Sebelum Pak Johnson lahir ke dunia ini, Tuhan itu sudah memperhatikan Pak Johnson. Ya, Sis Henny, ya kan? Sebelum Sis Henny lahir ke dunia ini, Tuhan itu sudah punya rencana buat Sis Henny. Sama dengan kita semua yang ada di sini gitu. Seperti Yeremia juga. Tuhan mengenal seseorang, bahkan orang itu belum lahir. Tuhan mengenal seseorang tersebut bahkan belum ada di kandungan gitu ya. Dan seperti kisah Yeremia, di dalam kandungannya Yeremia ini adalah janin, dari janin aja dia sudah dipilih oleh Tuhan. Demikian juga dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah bayi yang dipilih Tuhan. Dalam kandungan, Yesus juga adalah hamba yang dipilih Tuhan.
Kita buka di di Lukas 1 ayat 80. Apa yang Alkitab katakan mengenai Yohanes Pembaptis? Lukas 1 ayat 20. Ada yang sudah dapat? Boleh baca? Lukas 1 ayat 80. Kita bisa interaktif untuk baca Alkitab ya. Nggak usah malu-malu di sini. Saya aja ya. Silahkan, Sisria. Oke. Lukas 1 ayat 80. Ya. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Amin. Siap. Amin. Thank you, Sisria. Nah, sekarang ini adalah yang dibicarakan adalah Yohanes Pembaptis. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Bayangin ya, jadi Yohanes Pembaptis ini sudah dipilih oleh Tuhan dan selama dia bertumbuh, roh Tuhan itu makin kuat di dalam diri dia. Dan kita buka lagi di Lukas 2 ayat 40. Ada yang udah dapat? Lukas 2 ayat 40. Ya, Lukas. Oke, siapa duluan? Bro Agustinus, boleh silakan. ya Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Siapa Amin. yang diomongin di sini? Di Lukas 2 ayat 40. Siapa anak ini? Samuel. Siapa? Yesus Kristus. Yesus. Betul Oh. sekali. Yesus yang diomongin. Jadi sebenarnya kalau misalnya masih buka ya, Lukas 1 ayat 80 dengan Lukas 2 ayat 40 ada kesamaan di sini. Anak itu bertambah besar dan semakin kuat rohnya. Di Lukas 80 semakin kuat rohnya, di ayat 40, 2 ayat 40 penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Jadi anak yang dipilih oleh Tuhan itu, Tuhan akan sertai pertumbuhannya dan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Artinya apa sih sebenarnya kalau kita bandingin dua ayat tersebut? Cara yang sama Yesus berkembang sebagai anak dan memperoleh pengetahuan adalah cara yang sama anak-anak kita atau kita sebagai anak muda, orang tua juga memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Dan anak itu bertumbuh dan menjadi kuat dalam roh. Yohanes Pembaptis, demikian juga Yesus. Jika misalnya Bapak atau Ibu yang hadir di sini mempunyai anak-anak, serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dalam pertumbuhannya menjadi kuat, penuh hikmat, dan penuh dengan Roh Kudus. Sebagaimana demikian juga terhadap Yohanes Pembaptis dan Yesus ketika masih kecil. Sekarang kita masuk ke satu tokoh yang dipilih oleh Tuhan juga pada waktu masih kecil, yaitu adalah Yosia. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar tokoh di Alkitab bernama Yosia, berapa umur Yosia pada saat dia dipanggil menjadi raja? Ada yang bisa tebak, Kak? Umurnya adalah 8 tahun. Alkitab bahkan mengatakan dia tidak berbelok ke kiri atau ke kanan, tetapi berjalan dalam segala jalan Daud, ayahnya. Jadi Yosia setia kepada Tuhan pada usia 8 tahun. Dan di sini Alkitab menggambarkan dia melayani Tuhan dengan setia. Saya akan membawa teman-teman semua ke dalam satu cerita di sini, betapa pentingnya sebenarnya peran anak-anak muda, ya. Saya udah masuk ke anak-anak kecil dan sekarang saya akan masuk ke sedikit lagi, yaitu anak-anak muda. Kita buka di Kejadian 19 ayat 1 sampai ayat 4. Oke. Jika ada yang sudah dapat, boleh langsung dibacakan. Silakan. Kejadian 19 ayat 1 sampai 4. Kejadian 19 ayat 1 sampai 4. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang.
Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan, Tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi, tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Ayat 4, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki-laki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Thank you, Sisani. Teman-teman, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya cerita ini. Jadi, Sodom ini adalah termasuk kota yang jahat. Ya, jadi ada malaikat datang berupa manusia ya, datang ke rumahnya Lot. Dan rumah mereka ini dikepung. Karena orang-orang di sana tuh nggak seneng. Ya, nggak seneng mereka nggak seneng sama malaikat ini gitu. Dan di ayat 4, coba teman-teman lihat di sini, tetapi sebelum mereka tidur, ya mereka di sini malaikat-malaikat itu gitu ya. Orang-orang lelaki dari kota Sodom itu dari yang muda sampai yang tua, ya. Di sini disebutkan dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota. Kalau saya baca di versi bahasa Inggris di sini every quarter. Versi lainnya di bahasa Inggris every part of the city of Sodom. Contohnya misalnya di Jakarta misalnya gitu ya. Dari setiap sudut kota di Jakarta ya. Ya mungkin Jakarta terlalu kecil kali ya. Sodom itu mungkin terlalu besar ya. Atau mungkin Pulau Jawa gitu kali ya. Jadi kota-kotanya banyak gitu ya. Nah, jadi bayangin ya. Ini rame banget berarti. Kita bisa imagine ini rame banget. Rumahnya Lot itu benar-benar dikepung gitu. Jadi dari yang muda sampai yang jahat. Nah, teman-teman, di dalam lingkungan ini kan pasti ada juga lingkungan yang punya kasta ya. Ada yang kayak misalnya lingkungan daerah ini, wah ini orang-orang tajir misalnya. Ada yang lingkungan ini ya menengah lah, sedang-sedang lah. Ada juga yang misalnya daerah yang ekonominya ke bawah gitu. Kalau misalnya saya bisa gambarin contoh di Jakarta tuh daerah Menteng gitu ya. Di sana rumahnya kan gede-gede, mahal gitu ya. Wah itu pasti lingkungan orang kaya gitu. Nah, tapi di sini di Alkitab, di ayat 4, bahkan seluruh kota. Artinya yang kaya, yang miskin, yang sedang-sedang itu gabung semua untuk ngepung rumahnya Lot. Usianya dari yang muda sampai yang tua. Jadi teman-teman, dosa itu nggak mandang pembagian-pembagian begitu, nih yang kaya dosanya sedikit, nggak gitu ya. Atau yang miskin misalnya dosanya nggak ada gitu, nggak ada gitu. Jadi dosa dan kebenaran itu tidak memandang level, tidak memandang kasta. Nah, artinya di sini orang muda dan orang tua, kita bisa ngebayangin ya, Sodom ini kan kota jahat. Saya mau ngambil yang bagian anak-anak yang muda dulu di sini. Jadi anak-anak muda di sini, ya mereka juga jahat-jahat. Mereka bahkan mungkin melakukan penyimpangan seksual, mungkin mereka juga adalah seorang yang eee eee, suka mencuri gitu ya. Karena kota Sodom ini sudah Tuhan ingin banget musnahkan gitu ya, pengen hancurkan. Karena terkenal dengan kejahatannya. Dan itu termasuk ada orang muda di situ. Teman-teman pernah nggak ikut demo di sini? Moga-moga nggak ada ya. Jadi saya ingat pada waktu saya kuliah, saya lupa tahun berapa tuh waktu ada demo-demo, terus saya dapat ajakan dari teman di kampus, "Eh, ikut demo ini yuk," gitu ya. Terus saya bilang gini, "Emang kamu tahu demonya tuh ngapain?" gitu. "Enggak sih, karena gue dapat makan siang aja gitu, terus gue dibayar," gitu kan dia bilang gitu.
lumayan lah kan gue anak kosdit, dia bilang gitu kan. Jadi anak-anak muda itu nggak semuanya ngerti juga gitu, senang ikut-ikutan. Jadi bisa jadi sebenarnya kejahatan dari orang-orang yang ngepung ini sebenarnya not everyone knows mereka itu kenapa ngepung Lot, ya. Bisa jadi mereka nggak ngerti, tapi mereka diajak, ya kan, dan mereka menjadi satu komplotan untuk berbuat jahat. Nah, teman-teman mungkin di antara kita, jika kita juga tidak mengenal Tuhan begitu dalam, sangat mudah buat kita untuk, hanyut di dalam pergaulan yang salah. Ya, mungkin kita diajak sesuatu yang mungkin terlihat tidak terlalu membahayakan, tetapi justru itu menjerumuskan kita kepada dosa. Nah, anak-anak mulai dari kecil sampai usia tertentu mungkin dianggap, tidak bisa dianggap untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan ya. Kayak misalnya saya punya keponakan yang tadi masih kecil, sampai umur 10 tahun, mungkin kalau kita dibilang dewasa 17 tahun gitu ya, masih tanggung jawab orang tua. Tapi, mmm, ketika kita udah dewasa seperti ini, kita bertanggung jawab dengan, keputusan-keputusan kita, ya. Apa hal-hal yang kita lakukan, apakah kita berada di dalam, pengaruh Tuhan atau dunia. Sekarang kita masuk ke dalam Kejadian 19, ayat 5 sampai 7. Oke, ayat 5 dan 7 aja ya, 6-nya nggak usah. Ada yang bisa bacain? Oke, Sis Fitra kayaknya mau baca, silakan Sis. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Oke, 6. ayat 7 aja bro. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat." Oke, thank you Bro Fitra ya. Nah, tadi saya sebenarnya kasih gambaran sedikit bahwa Sodom ini adalah kota yang penuh dengan orang-orang jahat. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lihat facts-nya juga tertulis di ayat 7 ini. Jadi tujuan mereka tuh sebenarnya ingin berbuat jahat. Kita nggak akan baca lanjut ya di itu ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah. So, niat dari kelompok laki-laki tua dan muda ini adalah jahat, niatnya adalah jahat. Jadi janganlah di sini bilang berbuat demikian dengan kejahatan. Nah, sekarang kita buka ke Yohanes 8. Di sini saya akan mengajak, cerita mengenai seorang, wanita yang dilempari batu, Yohanes 8 ayat 9. Bro Fitra boleh baca lagi? Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Yes, thank you. Nah, jadi ini sebenarnya cerita mengenai wanita yang tertangkap berzina ya, teman-teman. Dia dibawa dan laki-laki ingin melempari dia dengan batu. Dan mereka sebenarnya orang-orang ini ingin menjebak Yesus, tapi sebenarnya apakah Yesus bisa dijebak? Ya nggak bisa ya, tidak ada yang bisa menjebak Yesus. Ketika kita juga berada setia di dalam Tuhan, dan kita mempelajari firman Tuhan, sebenarnya kita juga nggak bisa sih dijebak sama orang lain. Oke, jadi kita bisa melihat di sini mulai dari yang tertua di ayat 9 ya, mulai dari yang tertua. Saya highlight di catatan saya sendiri di sini. Artinya ada orang muda juga kan di sana kan. Kalau dibilang mulai dari tertua, sama kayak di Zoom ini, yang hadir mulai dari tertua, ada juga berarti orang mudanya. Dan kita bisa melihat bahwa wah ternyata ini orang muda pengaruhnya luar biasa juga gitu untuk berbuat kejahatan. Dan tetapi Samuel dipilih pada waktu masih muda, Yosia juga tadi saya kasih contoh ya, Yesus, Yohanes Pembaptis. Kita kembali, saya ada mau bawa sedikit, ini cuman saya kasih sekilas saja dalam 1 Samuel 15 ayat 3, boleh ditampilin dulu Sani? Karena saya nggak akan panjang mengenai ini, saya cuman, share sedikit mengenai yang ini.
1 Samuel 15 ayat 3. Oke, ada yang bisa bacain? Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Barulah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Oke, thank you Bro Fitra ya. Jadi teman-teman ini saya sekilas saja ya. Jadi Tuhan di sini udah bersumpah di hadapan bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghapus bangsa Amalek. Walaupun itu sebenarnya sampai 100 tahun sih baru terjadi gitu ya. Dan itu karena memang Tuhan memberikan kesempatan buat bangsa Amalek juga untuk bertobat. Dan ketika semuanya itu akan dihapuskan, dibunuh gitu ya, mulai bahkan sampai anak-anak yang masih bayi. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan anak-anak yang bayi ini kok sampai kena juga gitu, mesti dibunuh gitu ya. But basically teman-teman, saya tidak tampilkan ayatnya di sini. Tuhan itu akan memberikan hukuman bagi setiap, mereka orang-orang jahat setimpal dengan perbuatannya. Sebenarnya bukan orang jahat ya, setiap mereka yang berbuat baik juga ada reward-nya juga gitu. Nah, mereka yang berbuat jahat ini semakin dia berbuat jahat, dosanya nanti akan semakin lama dihukum di, neraka nanti. Ya, jadi Tuhan sebenarnya memberikan belas kasih juga kepada mereka, supaya mereka tidak dihukum terlalu lama. Karena basically orang Amalek ini udah benar-benar jahat dan nggak akan bertobat juga anyway. Ya, jadi, akhirnya harus dimusnahkan. Nah, ada, di sebuah buku Kristen, kita bisa melihat di sini, pada waktu usia 12 tahun, anak laki-laki Hana menerima tugas khusus dari Yang Maha Tinggi. Siapa Hana? Hana ini adalah ibu Samuel. Ketika baru umur 12 tahun, anak laki-laki Hana menerima tugas khusus dari saya mau ngomong Yosia, sorry ya. Yosia menerima tugasnya usia 8 tahun. Jadi anak-anak kecil ini sebenarnya nggak bisa diremehkan di mata kita gitu ya, karena mereka juga sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan memilih anak-anak kecil ini bahkan sejak mereka masih kecil. Seorang penulis Kristen menulis begini, Tuhan akan bekerja dengan anak-anak dan remaja yang menyerahkan diri kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan mengharapkan bahwa anak-anak akan menyerahkan diri kepadanya. Artinya Tuhan juga akan bekerja melalui kita jika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jika kita tidak menyerahkan diri, Tuhan juga nggak bisa bekerja ya teman-teman. Ada satu lagi kutipan ditulis di buku Kristen, Tuhan senang ketika bahkan anak-anak kecil menyerahkan diri mereka untuk melayaninya. Tuhan sedang memanggil, seperti dia memanggil Samuel. Nah teman-teman, Tuhan juga bisa jadi sedang memanggil kita yang ada di Zoom ini. Makanya tadi saya bilang, saya nggak bisa melihat wajah teman-teman semua yang ada di sini. Ada yang orang tua, ada yang orang muda, ada yang mungkin masih kecil. Kita waktu itu pernah ada, teman kita dari Zoom juga, dia umurnya 11 tahun. Dan dia open camp, kalau si Sani masih ingat ya, saya lupa namanya. 11 tahun dia open camp, setiap kalau misalnya kita bilang, "Ada yang mau bacain nggak?" Dia akan selalu open mic dan dia baca. Wah, itu saya salut, dia dari luar kota ya, saya lupa bukan dari Jakarta. Saya bisa melihat jiwa melayani dia itu sudah kelihatan pada waktu umurnya masih kecil gitu. Dan teman-teman bisa ngebayangin usia 11 tahun kayak dia, sebenarnya bisa main gadget, ya kan. Mungkin teman-teman saya juga admire teman-teman semua di sini ya, mau meluangkan waktunya untuk belajar Alkitab bersama dengan kita di sini. Kita bisa menjadi pelayan Tuhan di gereja, di lingkungan kita, dan memberikan pengaruh yang baik bagi orang lain. Kita bisa menjadi pengingat juga kepada teman-teman kita. Kita bilang, "Ayo ibadah ya." Contohnya misalnya ada Bro Yoram di sini ya. Terima kasih Bro Yoram juga udah mengundang teman-teman yang lain untuk hadir di sini. Kita bisa memakai talenta kita untuk Tuhan.
ya. Jika kita bingung, Tuhan talenta saya ini apa? Saya mau melayani Tuhan apa? Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, talk to me. Bicara kepada saya, apa yang harus saya lakukan untuk melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan itu senang banget, bahagia banget dengan teman-teman yang rindu untuk melayani Dia. Dan biarlah itu semua untuk kemuliaan bagaimana Tuhan saja. Baik teman-teman, demikian sharing dari saya. Tuhan memberkati.